Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irna Krisnia. Saya akan mempresentasikan tentang higher demand. Demand atau permintaan adalah kesediaan pembeli untuk membeli sejumlah barang atau jasa pada suatu tingkat harga tertentu dan pada periode tertentu. Dengan kata lain, demand menunjukkan kuantitas barang yang ingin dibeli konsumen pada berbagai tingkat harga tertentu dan pada periode tertentu. Macam-macam permintaan berdasarkan daya beli konsumen. Ada permintaan efektif, permintaan potensial, dan permintaan absolut. Permintaan efektif adalah permintaan yang disertai daya beli dan barang tersebut dibutuhkan oleh konsumen. Permintaan potensial adalah permintaan yang sebenarnya disertai daya beli tetapi belum dilaksanakan. Sebagai contoh, Pak Agung memiliki cukup uang untuk membeli sebuah televisi, tetapi ia tidak memiliki keinginan untuk membeli televisi, sehingga aktivitas tersebut belum dapat dilaksanakan. Permintaan absolut, yaitu permintaan yang tidak disertai daya beli. Misalnya, Randy ingin membeli sepatu olahraga dengan harga 250.000, tetapi ia hanya memegang uang sebesar 150.000. Dalam hal ini, Randy tidak memiliki daya beli untuk membeli barang tersebut. Macam-macam permintaan berdasarkan jumlah subjek pendukungnya. Ada permintaan individu dan permintaan kolektif. Permintaan individu yaitu kuantitas barang atau jasa yang diminta oleh seseorang. Dalam hal ini, ketika harga jeruk 4.500, Desi meminta 140 kg, Ika 125 kg, dan Titik 100 kg. Permintaan Desi, Ika, dan Titik dapat dikatakan sebagai permintaan individu. Sedangkan total dari permintaan Desi, Ika, dan Titik menjadi permintaan pasar atau permintaan kolektif, yaitu kumpulan permintaan individu di pasar. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan, harga barang atau jasa. Ketika harga barang naik, maka permintaan akan barang tersebut semakin turun. Dan ketika harga barang turun, maka permintaan seseorang akan barang tersebut semakin naik. Pendapatan. Ketika pendapatan seseorang naik, maka permintaan seseorang terhadap suatu barang juga ikut naik, begitupun sebaliknya. Intensitas kebutuhan. Intensitas kebutuhan atau tingkat kebutuhan sangat mempengaruhi jumlah permintaan seseorang. Apakah barang tersebut termasuk kebutuhan primer, sekunder, tersier, kebutuhan mendesak atau tidak. Sebagai contoh, ketika musim hujan, seseorang sangat membutuhkan jas hujan, sehingga jas hujan menjadi kebutuhan yang mendesak bagi seseorang. Akibatnya, permintaan akan jas hujan semakin meningkat. Tren dan selera. Semakin tinggi selera seseorang terhadap suatu barang, maka permintaan seseorang akan barang tersebut juga semakin meningkat. Jumlah penduduk. Semakin banyak penduduk, semakin banyak permintaan. Perkiraan harga di masa mendatang. Jika seseorang memperkirakan harga barang di masa depan naik, maka permintaan seseorang akan barang tersebut semakin meningkat karena ditakutkan nanti barang tersebut semakin mahal. Perkiraan pendapatan di masa depan. Ketika seseorang memperkirakan pendapatannya akan naik, maka permintaan akan suatu barang juga ikut meningkat. Harga barang substitusi. Semakin tinggi harga barang substitusi, tentunya permintaan akan naik. Ketika harga barang substitusi rendah, maka seseorang akan beralih ke barang substitusi, sehingga permintaan ikut turun. Harga barang komplementer. Harga barang komplementer juga ikut mempengaruhi jumlah permintaan. Sebagai contoh, gula merupakan barang komplementer teh. Jika harga teh naik, maka permintaan gula akan turun. Turunnya permintaan gula akan diikuti turunnya permintaan teh. Promosi.
promosi merupakan sarana untuk memperkenalkan produk kepada masyarakat. Ketika promosi dilakukan secara gencar, maka masyarakat akan tertarik, sehingga meningkatkan permintaan akan barang tersebut. Daftar permintaan dan kurva permintaan. Daftar permintaan atau jadwal permintaan adalah tabel yang menunjukkan hubungan antara harga dan jumlah barang yang diminta. Kurva permintaan adalah grafik yang menggambarkan hubungan antara harga dengan kuantitas barang yang diminta. Hukum permintaan. Semakin rendah harga suatu barang, semakin banyak permintaan akan barang tersebut. Sebaliknya, semakin tinggi harga suatu barang, semakin sedikit permintaan akan barang tersebut. Hal ini tentunya berlaku dalam keadaan ceteris paribus atau faktor lain dianggap tetap atau konstan. Faktor lain yang dimaksud seperti pendapatan, selera, mode atau tren, harga barang substitusi, komplementer dianggap tidak berubah atau tetap. Sepanjang kurva permintaan. Pergerakan kurva terjadi jika terjadi kenaikan atau penurunan harga dalam keadaan ceteris paribus, artinya faktor selain harga dianggap tetap atau konstan. Dalam grafik ini, kita bisa melihat ketika harga barang 1.500, maka permintaan adalah 4. Ketika terjadi penurunan harga menjadi Rp1.000, maka permintaan menjadi 6. Turunnya harga akan meningkatkan jumlah atau kuantitas barang yang diminta konsumen. Dan ketika harga barang naik menjadi 2.000, jumlah permintaan hanyalah 2. Terjadi penurunan permintaan ketika terjadi kenaikan harga. Ketika harga barang turun, terjadi kenaikan permintaan, sehingga dari titik L akan bergerak ke titik M. Dan ketika terjadi kenaikan harga, maka jumlah permintaan ikut turun, sehingga terjadi pergerakan dari titik L ke titik K. Pergeseran kurva permintaan. Permintaan terhadap suatu barang itu tidak tetap, bisa berubah karena beberapa faktor. Jika tidak dalam keadaan ceteris paribus, artinya bukan hanya harga yang mempengaruhi permintaan, tetapi ada faktor lain seperti pendapatan, selera, harga barang substitusi, dan sebagainya. Hal ini akan menyebabkan pergeseran kurva permintaan, baik ke kiri ataupun ke kanan. Sebagai contoh, dengan harga tetap, ketika pendapatan naik, permintaan naik, sehingga garis D0 akan bergeser ke kanan ke arah garis D1. Dan sebaliknya, ketika pendapatan turun, permintaan juga ikut turun, sehingga garis D0 akan bergeser ke arah garis D2, yaitu bergeser ke kiri.